Sebaiknya, konsumen SPBU memang harus waspada dalam mengisi bahan bakar. Ada dua macam cara yang sering dipakai operator pom bensin dalam mengurangi literan bensin untuk konsumen. Mobilitas tinggi seolah menjadi ciri khas warga kota. Setiap hari, ribuan kendaraan bermotor merayapi jalanan perkotaan menghantar penumpangnya mencapai tujuan. Setiap hari pula ribuan liter bensin dibutuhkan oleh ribuan kendaraan itu. Akibatnya, membeli bensin seolah sudah jadi rutinitas wajib sebagian besar warga perkotaan. Tapi tahukah Anda bahwa bensin yang Anda beli seringkali dicurangi? Tim reportasi investigasi berusaha menelusuri kecurangan yang dilakukan oleh SPBU yang tidak bertanggung jawab. Alasannya pertama ya menghilangin penguapan. Yang kedua ya mencari keuntungan lah karena banyak pengeluaran. Ya, salah satu kita harus bayar ya kepada preman setempat, aparat. Ya, seperti kalau datangnya Pertamina survei atau meteorologi, kita harus ngasih uang tip. Data-data kayak seperti polisi, koramil, tiap bulan kita kasih bensin dan uang. Sebaiknya, konsumen SPBU memang harus waspada dalam mengisi bahan bakar. Ada dua macam cara yang sering dipakai operator pom bensin dalam mengurangi literan bensin untuk konsumen. Cara pertama dilakukan oleh operator yang bertugas mengisi bahan bakar ke dalam kendaraan konsumen. Orang masuk pakai motor, minta 5.000, terus datang mobil, posisi meteran nggak dinolin, langsung dicor ke mobil. Biasanya trik ini dilakukan untuk konsumen yang tidak turun dari mobil. Begitu konsumen lengah, langsung operator berbuat curang. Atau dengan cara lain, operator berbasa-basi dengan konsumen sehingga konsentrasi konsumen akan tertuju pada si operator dan tidak melihat angka awal di meteran bensin. Terus yang kedua, mereka mainin nozzle. Nozzle kalau dimainin itu akan keluar angin. Jadi tidak sesuai dengan minyak yang keluar, tidak sesuai dengan permintaan. Trik yang satu ini biasanya terjadi untuk pembelian lebih dari 50.000. Sama dengan cara pertama, konsentrasi konsumen akan dialihkan oleh sang operator. Ketiga, dengan pengembalian. Ya, uang kecil kembalian yang tidak ditagih konsumen akan menjadi keuntungan bagi si operator. Mungkin Rp200 terasa kecil bagi Anda, tapi coba dikalikan dengan ratusan atau bahkan ribuan konsumen yang tidak diberikan kembalian. Jumlah yang didapat oleh operator bisa sangat besar. Maka awasi dengan cermat saat kendaraan Anda diisi. Penipuan manual bisa dicegah jika Anda mau sedikit repot mengawasi. Sesekali cobalah uji SPBU tempat Anda biasa mengisi bahan bakar. Ada cara sederhana yang bisa dilakukan meskipun tidak terlalu valid, tapi ini sangat mudah. Belilah bahan bakar 1 liter dengan botol atau tempat lain. Kemudian coba Anda tuang bahan bakar itu ke dalam alat pengukur. Bisa berupa gelas ukur atau alat ukur lain yang mempunyai angka literan. Lihat hasilnya. Bayangkan kalau yang Anda beli 30 atau bahkan 50 liter. Sebenarnya ada cara lain yang bisa dilakukan konsumen untuk memperoleh keyakinan bahwa sebuah pom bensin beroperasi dengan jujur. Meski tak sesimpel uji botol mineral, tapi setidaknya cara ini lebih valid, yaitu dengan meminta bahan bakar yang kita beli diukur di dalam bejana ukur yang selalu terdapat di masing-masing SPBU. Dari data yang dimiliki oleh Tim Terpadu Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian, Penanggulangan, dan Penyalahgunaan Bahan Bakar atau disingkat TIMDU, dari 327 SPBU di wilayah Jabodetabek yang diperiksa, sebanyak 111 SPBU melakukan kecurangan dengan alat canggih.
Sisanya, sebanyak 216 SPBU hanya menggunakan teknik sederhana untuk mengurangi takaran. Perkiraan kerugian konsumen selama 6 bulan terakhir sebesar 5 miliar. Jumlah yang fantastis, tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. Dari 327 SPBU yang diperiksa, seluruhnya bermain curang. Mengejutkan? Tidak juga. Jika bermain curang, keuntungan bisa naik hingga 2 kali lipat. Keuntungan misalnya omset 20 ton, premium solar semuanya kalau keuntungan yang real gitu. Kalau kita tidak main, itu mencapai 6 juta. Tapi kalau kita main gitu, mencapai 12 juta. Ada pengusaha SPBU yang dengan enteng mencurangi konsumen sekitar setengah liter untuk setiap 10 liter yang dibeli. Bahkan ada pengusaha yang tega mengurangi 1 liter dari 10 liter bahan bakar yang dibeli. Padahal toleransi yang ditetapkan Pertamina hanya setengah liter untuk setiap 100 liter yang terjual. Diakui Timdu, dalam melakukan kecurangan dengan alat canggih, pengusaha SPBU harus mendapat bantuan oknum yang mengerti cara melakukan tera ulang dispenser bensin itu. Dengan kata lain, oknum dari pihak yang seharusnya melakukan pengawasan. Barangkali itu oknum ya, itu oknum. Jadi sebagai contoh ada SPBU di dekat Sukabumi itu, waktu kita tera itu minus 120. Nah, si pengusaha SPBU ataupun pegawai itu agak heran kok minus 120. Tapi dicek berkali-kali ya masih tetap minus 120. Kemudian dia mencari tempat menghubungi orang meteorologi. Ya agak protes gitu. Pak ini kok gimana, kan kita minta supaya dibikin minus 80, kok jadi minus 120. Kecurangan dengan alat canggih yang merubah setting dispenser bahan bakar sangat sulit diketahui konsumen. Alat yang bisa merusak jalannya mesin dispenser dibuat sendiri oleh oknum yang bisa mengutak-atik mesin dispenser atau sering disebut MacGyver. Pengendaliannya bisa dengan cara manual, otomatis, atau remote jarak jauh. Alat itu untuk apa? Ya fungsinya untuk mengurangi takaran. Kenapa ditekan di situ? Ya ini kan di sini posisi gigi penggerak. Keluar minyaknya dari gigi sini. Kalau gigi di jalan, minyak keluar. Cara manual dijalankan oleh operator pompa dispenser. Biasanya mereka mengerjai konsumen yang tidak waspada. Tipe otomatis tidak perlu dikendalikan. Alat itu secara otomatis akan mengurangi takaran bensin yang diterima konsumen tanpa pandang bulu. Sedangkan tipe remote paling sulit dibuktikan. Selain bisa dikendalikan dari jauh, takaran dispenser juga bisa langsung dikembalikan ke posisi normal jika ada yang curiga. Kalau pada prinsipnya cara kerjanya itu sama saja atau memang beda? Sama. Tujuannya kan kalau ada tindu kita tinggal cabut, jadi menyemprotkan normal kembali. Ada beberapa tips yang dapat digunakan untuk mengurangi resiko dicurangi. Saat mengisi bensin, keluar dari dalam mobil, pastikan angka di display menunjukkan angka 0. Awasi petugas yang memainkan nozzle. Awasi juga petugas lain yang mencurigakan. Siapa tahu dia memegang remote untuk mengurangi takaran. Belilah bensin di SPBU yang Anda percaya. Jika dalam perjalanan, perhatikan SPBU tujuan Anda. Biasanya SPBU yang normal ramai dikunjungi kendaraan umum. Semoga Anda selamat dari pencurangan bahan bakar dan semoga Anda selamat sampai di tujuan. Berkendaralah dengan bijak. Tim Investigasi Trans TV.